Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kita kembali lagi pada perkuliahan kita, yaitu perkuliahan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Dan pada kesempatan ini atau pada materi ini kita akan masuk pembahasan. Kemarin kita sudah membahas tentang emosi dan kemudian temperamen. Hari ini atau pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kelekatan emosi anak. Apa itu kelekatan emosi? Kelekatan emosi itu kalau kata orang Jawa itu apa? Elon. Elon itu ya lekat gitu ya. Lekatnya seorang anak dengan orang lain gitu kan. Bisa jadi dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan tetangganya, yang kelekatan ini tidak bisa kemudian serta-merta muncul, tapi karena memang adanya sesuatu. Coba kita akan bahas lebih lanjut. Sebenarnya apa itu kelekatan emosi anak? Oke. Ini ya, kita bicara tentang kelekatan emosi, bahwa kelekatan emosi adalah ikatan emosional yang bersifat timbal balik. Ya, ini kuncinya, timbal balik, tidak satu arah. Ya, ikatan emosional yang bersifat timbal balik antara seorang anak dengan pengasuhnya yang disebabkan perkembangan kualitas hubungan sebelumnya. Disinilah kita kadang-kadang menemukan anak itu loh lebih elon, lebih dekat, lebih nempel gitu kan dengan Pak Lie, dengan Bu Lie. Karena apa? Setiap hari kan dia ditinggal kerja oleh orang tuanya dan lebih dekatnya memang dengan Pak Le sama Bu Le-nya. Nah itu adanya perkembangan kualitas hubungan yang ada sebelumnya itulah yang kemudian seorang anak memberikan respon terhadap orang tersebut, sehingga muncullah ada istilah ikatan emosional yang bersifat timbal balik. Jadi satu dengan yang lain itu akhirnya menjadi saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, satu dengan yang lain jadi apa? Lebih lekat, lebih dekat, lebih nempel gitu kan. Sehingga kalau ada apa-apa seolah-olah kalau tidak dengan orang itu nggak mau. Kalau dia nangis karena sesuatu hal, kalau belum didekati atau di lelo-lelo gitu kan dengan orang tersebut, terkadang belum juga mau reda nangisnya. Sehingga ini adalah sifatnya ikatan emosional yang bersifat timbal balik, sehingga tidak ada kelekatan emosi yang muncul tiba-tiba. Dia ada proses timbal balik karena apa? Adanya perkembangan kualitas hubungan yang terjadi pada sebelumnya. Yang pertama itu ikatan emosional yang bersifat timbal balik. Nah, yang kedua, orang tua yang memenuhi kebutuhan dasar dengan layak akan menimbulkan perasaan aman, nyaman, dan tenang bagi anak. Kondisi anak merasa aman, nyaman, dan tenang ini adalah indikator seorang anak itu lekat dengan pengasuhnya, lekat dengan orang tuanya. Karena apa? Orang tua atau pengasuhnya itu mampu dan mau memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan mudahnya, akan susah sekali kita berharap mendapatkan kelekatan dengan anak di saat kita tidak pernah kita tidak pernah membuat dia senang semua. Kita tidak pernah memenuhi kebutuhan dia. Yang ada malah kadang apa? Takut. Karena apa? Orang itu nggak pernah, atau orang tuaku nggak pernah mau kalau saya minta sesuatu. Kalau saya kepengen sesuatu nggak pernah dikasih. Ya, terlepas kita nggak membincangkan apa orang lainnya nggak mau ngasih ya. Tapi di sini adalah orang tua yang memenuhi kebutuhan dasar dengan layak. Kebutuhan dasar ya. Artinya ya, kebutuhan dasar apa toh? Ya, anak butuh kasih sayang, anak butuh makan, anak butuh rasa aman, anak butuh dicintai gitu kan. Kalau kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi oleh anak, maka dengan cara apapun orang lain, anak akan tetap lebih lengket, lebih elon dengan orang tuanya. Tapi kalau kemudian yang bisa memenuhi itu adalah orang lain, maka sangat mungkin sekali anak justru akan lebih dekat dan lekat dengan orang lain karena dia merasa orang lain itu justru lebih memperhatikan dia. Sehingga di sini satu hal, dia bersifat timbal balik. Tidak bisa kemudian satu pihak merasa lekat dengan anak, merasa lekat dengan orang lain, ya, tapi timbal balik
Nah, salah satu sebabnya adalah apa? Karena memang adanya perkembangan kualitas hubungan yang baik. Di sisi yang lain adalah kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan dasar dengan layak sehingga anak merasa aman, nyaman, dan tenang ketika bersama orang tuanya. Disitulah kelekatan emosi terbangun. Itu nih, sehingga ini adalah sifat yang memang bisa dikatakan tumbuh secara alamiah. Karena apa yang dia rasakan, apa yang dia terima kemudian direspon dengan kualitas yang sama, yaitu dia diberikan diasuh dengan baik, dicukupi kebutuhannya dengan baik, maka dengan kebaikan pula lah si anak memberikan respon kepada orang tuanya atau pengasuhnya tersebut. Itu ya bicara tentang kelekatan emosi. Kemudian gini, kita kadang-kadang menemui ada anak yang ini ya kita sebut bahwa anak itu nyaman, secure gitu kan. Anak merespon hangat ketika ibu mendekati dirinya. Anak yang posisi secure ini adalah anak yang ya karena nggak ada masalah gitu loh. Anak aman nyaman gitu kan. Anak aman nyaman tenang bersama orang tuanya. Anak aman nyaman tenang bersama gurunya. Maka ketika orang tuanya hadir, gurunya hadir, ya udah dia nyaman saja gitu loh. Orang tuanya mendekat dia semakin nyaman, orang tuanya mendekat dia semakin senang. Kenapa? Ya secure dia. Ya, aman, nyaman gitu kan. Sehingga keberadaan orang tua, keberadaan seorang guru yang memang mampu memberikan kualitas hubungan dengan baik, mampu memberikan kebutuhan dasar dengan baik, akan membuat dia nyaman. Sehingga keberadaan orang tua, keberadaan seorang pengasuh, keberadaan seorang guru itu akan menjadi bagian yang justru membahagiakan si anak. Itu yang pertama. Kemudian gambaran perilaku yang kedua, ada yang insecure avoidant, bahwa anak tidak menunjukkan kontak mata ketika ibunya hadir, tidak peduli dengan orang-orang terdekat atau keluarga. Bisa jadi karena ada satu hal, karena satu kejadian, karena satu tindakan, anak menjadi acuh, nggak peduli, mau ibunya datang, mau mbaknya datang, mau kakaknya datang, nggak peduli. Karena mungkin dia tidak pernah merasakan ada sisi bahwa pemenuhan kebutuhannya itu dicukupi dengan baik, dan atau cara orang tua atau keluarga itu membangun hubungan dengan dia juga tidak dengan cara yang baik, sehingga keberadaan kehadiran orang tua ya bagi dia nggak ada yang plus gitu, nggak ada yang luar biasa, yuk biasa saja, seperti nggak ada kalau perlu itu kan. Nah, insecure avoidant, bahwa anak tidak menunjukkan kontak mata ketika ibunya hadir atau orang tuanya hadir, tidak peduli dengan orang-orang terdekat atau keluarga. Berbeda dengan atas ya. Kalau atas secure ini kita mendapati bahwa anak itu justru senang sekali merespon hangat ketika ibunya hadir, orang tuanya hadir. Tapi di bagian kedua nggak menolak sih itu ya. Bagian kedua nggak menolak, tapi seperti tidak nganggep gitu. Karena satu hal ya. Karena sekali lagi bahwa anak punya kebutuhan, dan langkah orang atau pihak yang paling berhak, paling wajib bahkan untuk memenuhi kebutuhannya adalah orang tuanya. Maka kalau mereka tidak mampu, tidak pernah mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan anak, kalau kemudian anak merasa tidak terlalu nyaman dengan orang tuanya, ya kurang lebih itulah efek imbal balik yang diberikan oleh anak atas apa yang dia terima dari orang tuanya. Ini contoh bagaimana gambaran perilaku anak. Nah, kemudian ada yang ini, ada insecure, kemudian resisten. Anak merasa tidak nyaman dan cemas sebelum ibunya meninggalkan dirinya. Anak bingung menyikapi kehadiran ibunya. Kalau bagian awal tadi nyaman, yang kedua itu ya biasa saja, nggak ada yang wow gitu kan, nggak ada yang luar biasa kalau ibunya datang. Yang ini malah justru kalau ibunya datang dia nggak nyaman. Bisa jadi karena apa? Karena memang kadang-kadang perilaku yang diberikan, perlakuan yang diberikan oleh orang tua kepada anak kadang-kadang malah menyakiti anak, menyiksa anak, membuat anak tidak nyaman, membuat anak tidak tenang, membuat anak menjadi galau gitu kan. Efeknya apa? Efeknya justru kalau ada ibunya itu kadang-kadang anak merasa, aduh, saya mau diapakan lagi ya? Saya mau disiksa seperti apa lagi? Saya mau dimarahi apa lagi? Justru mereka akan lebih nyaman kalau orang tuanya nggak ada. Karena apa? Berarti dia nggak akan dimarahi oleh orang tuanya, nggak akan ditekan oleh orang tuanya, nggak akan dipaksa oleh orang tuanya. Ini akan menjadi masalah yang sangat besar untuk tumbuh kembang anak. Sehingga sebisa mungkin kita menghindari proses bagaimana kemudian anak menjadi seperti ini. Kita harus selalu mengupayakan bahwa anak
itulah atau pangkuan terbaik atau timangan terbaik adalah ya orang tua itu. Sehingga idealnya ya memang anak itu secure dengan orang tuanya. Jangan sampai kemudian muncul yang kedua atau ketiga, karena itu akan membuat anak menjadi susah diatur atau susah dikasih tahu, karena merasa orang tuanya nggak ada artinya bagi dia, atau bahkan dia semakin tidak nyaman, bahkan takut kalau ketemu dengan orang tuanya. Ini ada yang insecure resistant. Kemudian ada yang keempat ini, bahwa anak merespon dengan tidak konsisten, kadang stres, kadang tenang. Nah ini adalah situasi bagaimana ada anak yang tumbuh di dalam keluarga yang kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang orang tuanya itu cara mendidiknya itu apa ya, fluktuatif atau apa ya, enggak, kadang-kadang orang tuanya itu baik sekali padanya, tapi di sisi yang lain kadang-kadang wah itu kan, kadang-kadang apa, marahnya luar biasa, kadang-kadang apa, sampai kadang-kadang menyiksa anak itu kan. Tapi di bagian yang lain, anak kadang-kadang itu saking sayangnya itu luar biasa untuk menyayangi dan memenuhi segala kebutuhannya. Nah, kadang-kadang anak yang tumbuh dengan kondisi keluarga yang seperti itu, kadang-kadang malah merasa bingung, benernya wong tuaku kepiye toh gitu. Ini menjadi masalah karena apa? Anak akan menjadi penakut, menjadi susah untuk mengambil keputusan, karena dia akan seperti dikondisikan oleh ketakutannya, oleh was-wasnya, oleh ketidaknyamanannya, karena jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan hari ini orang tuaku marah gitu loh. Walaupun dia meyakini bahwa sebenarnya orang tuaku juga bisa menyayangiku gitu loh, tapi dia di bagiannya juga takut bahwa jangan-jangan saya akan dimarahi. Sehingga apa? Anak akan seperti ya ibarat orang apa ya, mematung, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ketika orang tuanya datang, kadang-kadang untuk sekedar ingin tersenyum dia menunggu, ini enggak ya gitu kan. Baru kemudian ketika ada indikasi bahwa orang tuanya aman, nyaman dan memberikan respon positif dia, mulailah dia kemudian mengeluarkan rasa bahagianya, nyamannya, tenangnya. Kenapa? Kondisi seperti itu. Tapi kalau kemudian pada sisi yang lain kemudian dia mendapati orang tuanya itu ada indikasi bahwa wah akan marah, disitulah anak akan terbawa untuk gimana itu kan, serba gimana itu akan jadi serba gimana, dan jatuh dan endingnya adalah anak akan menjadi peragu, tidak pede, sehingga cenderung akan menjadi lebih lambat dalam mengambil keputusan. Ya, ini yang perlu kita pahami, bahwa perilaku anak itu ada yang kalau dengan orang tuanya itu saking dekatnya, kehadiran orang tuanya adalah sesuatu yang memang sangat dia rindukan, dia sangat tunggu-tunggu sekali, sehingga ketika ketemu orang tuanya akan merasa aman, nyaman, pokoknya luar biasa. Tapi ada juga anak yang kemudian kehadiran orang tuanya atau ketiadaan orang tuanya ya biasa saja, karena merasa bahwa tidak ada yang spesial dari orang tuanya, sehingga ya standar gitu aja. Tapi ada juga anak yang cenderung untuk kemudian apa, justru malah tidak aman, tidak nyaman, pokoknya bingung kalau ketemu orang tuanya, karena bisa jadi memang perlakuan orang tuanya yang membuat dia menjadi seperti itu, karena kasar, karena tidak bisa memberikan kasih sayang pada anaknya, semaunya sendiri ketika mendidik anaknya gitu kan, sehingga anaknya pun menjadi tidak nyaman dengan orang tuanya. Dan yang terakhir adalah kondisi anak yang memang bimbang gitu, karena bentuk perawatan yang diberikan oleh orang tuanya yang memang kadang-kadang nggak konsisten. Di sini akan menjadi penting bagi kita untuk mengerti ini, sehingga tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita membuat atau memberikan pilihan-pilihan yang kemudian memang positif dan baik untuk anak-anak kita. Nah, kemudian di sini kita coba akan melihat bagaimana sebenarnya cerdas emosi itu. Oke ya, di sini ada bagian ini untuk kemudian kita nanti kita definisikan. Orang yang cerdas emosi ya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk satu ya mengenali emosi dirinya sendiri. Dia ngerti bahwa saya kalau kayak gini kebiasaannya akan seperti ini, karena dia tahu kondisi emosi atau potensi emosi pada dirinya. Yang kedua apa? Kita coba tarik secara urut ya. Nah, setelah dia memiliki kemampuan untuk mengenali emosinya, kemudian apa?
Karena ngerti, maka dia juga memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya, sehingga tidak setiap kali mau marah kemudian marah-marah, tidak setiap kali kecewa kemudian merusak, tidak setiap kali dia tidak senang kemudian memaki-maki, enggak. Tapi dia bisa mengelola sehingga dalam kondisi yang luar biasa bahagia juga dia tidak terlalu berlebihan dalam mengekspresikan sisi kebahagiaannya, sehingga ngerti kualitas emosinya, kemudian tahu bagaimana mengelola emosi dirinya itu. Selanjutnya, setelah mengelola, kemudian mampu mengekspresikan emosi dengan tepat. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak kemudian semua orang itu bisa mengekspresikan emosinya dengan tepat. Contohnya apa? Contohnya barangkali dia sebenarnya itu ingin memotivasi orang lain, ya, ingin memotivasi orang lain melalui atau menggunakan apa-apa yang pernah dia lakukan. Nah, karena dia merasa bahwa saya punya pengalaman seperti ini, tapi saya bisa melewati itu. Tapi kemudian cara dia mengekspresikan ke orang lain itu seolah-olah dia itu paling luar biasa. Dia paling jos, dia paling pintar gitu. Di saat orang lain butuh motivasi, dia ingin memotivasi, tapi cara memotivasinya ada sekedar meninggikan dirinya. Cara mengekspresikan ini loh yang kadang-kadang justru membuat orang lain tidak nyaman. Karena apa? Tidak tepat. Nah, sehingga ya terbaik apa? Tahu dirinya, bisa mengelola, bisa mengekspresikan emosi dengan tepat. Kemudian satu sisi adalah karena bisa mengekspresikan emosi dengan tepat, kemudian apa? Ketika dia mengalami situasi yang kemudian membutuhkan dukungan, maka dirinya sendirilah yang kemudian menjadi pendukung pertama untuk dia menjadi bangkit kalau dia jatuh, untuk membuat dia menjadi semangat lagi ketika kemudian down, untuk membuat dia menjadi lebih pede kalau kemudian sebelumnya dia menjadi tidak terlalu yakin pada dirinya. Sehingga kemampuan memotivasi diri itu akan membantu dia tumbuh di kala jatuh, tidak atau bisa menjadi pede ketika mungkin dia dihantui dengan ketidakyakinan, dan bisa membuat dirinya menjadi lebih siap menghadapi situasi apapun. Kemudian juga kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Jadi selesai dengan dirinya, selesai bisa memotivasi diri, juga mampu memahami perasaan orang lain. Pentingnya apa? Karena sekali lagi kita nggak mungkin hidup sendirian. Kita pasti hidup dengan lingkungan sekitar kita, dengan sistem yang ada di luar kita, dan itu semua perlu kita sikapi dengan cara yang baik, tepat, salah satunya dengan terlebih dahulu memahami perasaan orang lain. Sehingga tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita itu tidak kemudian menjadi semacam egosentrisnya, sekedar memperlihatkan sisi egoisme kita. Tapi di situ juga memberikan sudut pandang bahwa orang ini seperti ini sehingga saya harus seperti ini. Orang ini butuh seperti ini sehingga cara ngomong saya seperti ini, cara saya bersikap seperti ini. Ini akan melatih kita untuk satu menghargai orang lain, juga berlatih untuk mengerti dan memberikan perilaku yang pas dan tepat untuk orang lainnya. Dan yang terakhir adalah mampu membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan kita membina hubungan baik dengan orang lain, disitulah akan menimbulkan kedekatan, kelekatan emosi, dan akan meningkatkan kualitas hubungan baik kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mampu, ya kawan-kawan, kalau kita mampu mempraktekkan circle cerdas emosi ini, kita ada harapan yang baik untuk menjadi orang yang selalu dirindukan kehadirannya dimanapun, kapanpun, pada kondisi apapun. Itulah cerdas emosi. Gitu. Oke, kawan-kawan, dalam kondisi kita bicara tentang kelekatan emosi, ini ada beberapa hal yang kadang-kadang perlu kita kita perhatikan untuk nanti juga kita carikan solusinya, untuk kita berikan treatment yang terbaik. Pada kondisi hari ini, ya, atau pada kondisi dunia modern seperti ini, terkadang ada beberapa problem yang sebenarnya itu kebutuhan anak, tapi karena kondisi tertentu
orang tua menjadi kurang mampu memberikan itu kepada anaknya. Apa yang pertama? Kurangnya teladan. Kenapa ini perlu kita angkat? Karena gini, seberapa jam tuh anak kemudian itu bisa bersama-sama dengan kualitas yang positif bersama orang tuanya, dan berapa banyak kemudian anak itu di luar sistem keluarganya. Kedua bagian itu sama-sama bisa memberikan teladan bagi anak, tapi kira-kira teladan positif itu nanti akan lebih bisa diberikan oleh mana, atau bisa lebih dikondisikan yang mana. Nah, hari ini terkadang anak-anak itu kurang mendapatkan teladan yang positif dari orang tuanya karena kurangnya kualitas pertemuan mereka, di saat di rumah atau dimanapun. Karena apa? Kadang-kadang seharian orang tua kerja, sampai rumah megang HP, lupa ngajak ngomong anak, lupa mengapresiasi anak, lupa memberikan contoh baik bagi anak, lupa untuk memberikan teladan positif bagi anak. Yang dia tahu hanya apa? Merintah gitu. Merintah sholat, tapi dia sendiri enggak. Perintah ngaji, dia sendiri enggak. Perintah belajar, dia sendiri enggak. Kurangnya teladan ini membuat anak akan mencari sosok yang akan dia teladani di luar keluarganya, di luar orang tuanya. Sehingga ini perlu kita carikan solusinya, atau orang tua perlu memberikan teladan yang positif untuk bisa melahirkan dan memunculkan kelekatan emosi kepada atau dari anaknya. Ya, tadi yang kedua, kemudian disebutkan orang tua, jelas hari ini semua orang tua itu pasti akan mengupayakan apapun yang dibutuhkan oleh anaknya, dan salah satu yang bisa dikerjakan apa? Menyibukkan diri dengan pekerjaannya, karena disitulah yang akan menghasilkan rizki yang oleh orang tuanya untuk mencukupi segala kebutuhan hidup dia dan anak-anaknya. Ini akan menjadi masalah tersendiri kalau kemudian tidak diimbangi untuk dengan istilahnya sekarang ada quality time. Oke, orang tua sibuk di luar, tapi tolonglah kalau pulang lahirkanlah dan bentuklah quality time untuk anak-anak, sehingga anak-anak akan merasa tetap memiliki orang tua dan tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian yang cukup dari orang tuanya. Walaupun dalam seharian tadi anak sekolah, orang tua kerja, baru ketemu malam hari, tapi ciptakanlah quality time pada waktu itu, sehingga di sini akan tercipta orang tua memberikan kewajiban kepada anak mendapatkan haknya. Di sisi yang lain akhirnya anak memberikan timbal balik sikap yang positif pada orang tuanya. Karena apa? Sama-sama dihargai, sama-sama menghargai, sama-sama mendapatkan penghargaan atas apa yang dia lakukan, baik itu orang tuanya maupun anak-anaknya. Kemudian ada keberterimaan atau resilience. Ini yang hari ini mungkin tidak, ya tadi balik ke atas tadi itu, ada memang anak yang justru malah nggak nyaman dengan kondisi kehadiran orang tuanya dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian kita. Ketika menghadapi ada anak seperti itu, mungkin kita harus memberikan treatment yang pas juga, agar anak dan orang tuanya bisa membangun kembali hubungan baik di dalam keluarganya. Kemudian tuntutan lingkungan, ini yang berat hari ini apalagi dalam kondisi pandemi itu kan, semua bentuk pembelajaran online itu kan, yang kemudian anak-anak yang seharusnya pada masanya belum pas untuk dipegangi gadget, kemudian harus online atau harus melakukan pembelajaran dengan cara daring. Kemudian dia ada gadget, yang terjadi kadang-kadang gadget tidak sepenuhnya dioptimalkan untuk belajar, tapi untuk bermain. Tapi tuntutan lingkungan seperti ini, salah satunya seperti itu, kalau tidak dikelola dengan baik, kadang-kadang niat baik orang tua kadang justru menjadi bencana bagi anak itu. Bagaimana kalau kasus-kasus yang sering terjadi terkait gadget itu, ada anak usia baru berapa tahun matanya sudah rusak. Karena apa? Anak belum tahu, kadang-kadang anak belum mengerti bagaimana cara menggunakan gadget secara aman, kemudian tidak membahayakan dia. Sehingga ada anak yang baru umur berapa udah pakai kacamata, itu pun pakai kacamata dan masih dekat sekali itu megang HP-nya. Nah, dan masih banyak tuntutan yang lain dari lingkungan tentang kadang-kadang lingkungan itu yang mungkin hidup di lingkungan yang
kebutuhan hidupnya tinggi, standar hidupnya tinggi. Ini yang kadang-kadang sudah menjadi masalah untuk tumbuh kembang anak. Kemudian malpraktik pola asuh. Nah ini sering atau hari ini banyak kita temui beberapa kasus yang kadang-kadang orang tua itu malah justru menyiksa anaknya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi itu ada hari ini. Orang tua yang seharusnya menyayangi anaknya itu justru malah orang yang seperti perusak anaknya. Ada yang memperkosa anak kandungnya, ada yang memperkosa anak tirinya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi itulah yang yang terjadi atau ada kejadian itu hari ini, sehingga ketika itu terjadi akan menjadi masalah tersendiri dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Sehingga ini beberapa hal yang mungkin dan bisa jadi terjadi pada lingkungan kita, pada anak-anak kita, lingkungan kita lebih tepatnya, sehingga kita juga butuh cara bagaimana untuk membuat kondisi ini, kalau ini terjadi, kita bisa membantu mengeluarkan anak dari masalah itu dan kembali membantu dia tumbuh kembang dengan kebutuhannya. Coba kita akan bahas di bawah ini. Ini yang kita sebut sebagai intervensi dini. Sebenarnya ini yang kita bahwa nggak terlalu susah banget gitu loh. Bahwa intervensi dini artinya apa? Dengan menjamin kebutuhan dasar secara layak dan memadai. Kan nggak harus berlebihan gitu ya. Kadang-kadang orang tua, wah sekarang itu susah karena anak butuh ini, anak butuh ini, anak butuh ini dan sebagainya. Selama kita bisa memberikan secara layak saja, tidak harus yang luar biasa gitu kan. Saya pikir menjamin kebutuhan dasar secara layak dan memadai itu satu hal yang masih bisa kita upayakan untuk anak. Maka kita yang penting adalah mengupayakan itu dengan level dan kemampuan kita. Jangan kemudian disandarkan dengan level dan kemampuan orang lain. Yang terjadi kadang apa? Ya lebih besar pasar daripada tiang gitu kan. Dan ini akan menjadi masalah selanjutnya. Maka berikan kebutuhan dasar anak secara layak dan memadai sesuai kemampuan, sesuai dengan level yang kita miliki. Apakah bisa diupayakan? Sangat bisa. Kita yang bisa membuat atau menyediakan itu dengan sesuai kemampuan kita. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dan mewujudkan kasih sayang. Ini yang kita sebut sebagai quality time gitu. Ciptakanlah waktu-waktu yang berkualitas bersama anak. Tidak harus yang lama, enggak. Pada saat ketika bisa bertemu, pada saat ketika di rumah tidak bekerja, maka wujudkanlah ini. Ajak mereka berkomunikasi, ajak mereka sekedar jalan-jalan, ajak mereka bermain, ajak mereka sekedar nonton TV bersama untuk kemudian dikasih tahu dan sebagainya. Sebenarnya bukan hal yang susah, hanya kadang-kadang kitanya sendiri yang kadang-kadang atau beberapa orang tua yang mungkin kadang-kadang lebih mementingkan untuk contoh buka HP, searching layanan internet berlebihan. Akhirnya walaupun di rumah juga tidak punya waktu yang spesial untuk anaknya. Itu jadi apa? Ada waktu, ada kesempatan, tapi kadang kitanya yang tidak mau menggunakan. Akhirnya apa? Ya anak merasa tidak diperhatikan dengan secukupnya, dengan baik. Maka mau tidak mau kita sebagai orang tua harus mampu dan mau menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dan mewujudkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Ini wajib. Ya, ini wajib kalau kita masih kepingin mendapatkan kesempatan mendidik anak kita dengan cara yang baik. Kemudian memberikan dukungan sosial dan mendorong anak melakukan aktivitas tanpa merasa takut berbuat salah. Ini bukan berarti membiarkan anak tanpa kawan, enggak. Dukungan sosial, ya sekali lagi, dukungan sosial itu sangat penting bagi anak untuk agar anak mampu berlatih mandiri. Anak mampu berlatih mengambil keputusan, mampu membuat anak mau bersosialisasi dengan orang lain. Dengan cara inilah, dengan memberikan dukungan sosial ini, kita akan mampu mendorong anak melakukan aktivitas tanpa merasa takut berbuat salah. Karena ketika anak sudah merasa takut ketika berbuat sesuatu, takut salah, takut ada kalau nanti saya salah saya akan dimarahi, akan dipukul, akan dan sebagainya. Sikap-sikap orang tua yang kadang-kadang memberikan dalam kutip ya hukuman yang berlebihan itu loh yang kadang-kadang justru memenjara anak sehingga anak nggak berani ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain. Pada sisi yang lain kalau anak nggak ngapa-ngapain, orang tua marah lagi, kamu itu loh dan sebagainya.
Maka sekali lagi, orang tua itu kunci bagi tumbuh kembang anak. Maka karena kita menjadi kunci, maka kita harus menggunakan kunci itu untuk membuka pintu kesempatan bagi anak yang untuk tumbuh dengan baik, bersosialisasi dengan baik, sehingga disitulah dukungan sosial itu bisa kita berikan dengan baik, dengan layak kepada anak-anak kita, sehingga diharapkan intervensi dini dengan cara seperti ini, kita di satu sisi melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, di sisi yang berbeda kita menjadi partner terbaik bagi anak-anak kita, di sisi yang lain juga kita menjadi tempat dan teman terbaik bagi anak kita untuk berlatih bersosialisasi di lingkungan terkecil di keluarga maupun di lingkungan yang lebih besar di sekitar keluarga kita. Nah, ini pentingnya bagaimana seorang tua, pengasuh, guru ngerti bagaimana cara memberikan intervensi yang baik untuk anak sejak dini. Intervensi yang positif, intervensi dini secara positif, secara tepat, secara layak akan memberikan jalan lapang bagi anak untuk berlari lebih cepat, untuk jalan dan kemudian menatap masa depannya secara lebih baik. Karena kalau kita mengintervensi anak dengan cara-cara yang tidak positif, akan menghambat tumbuh kembang mereka di masa-masa selanjutnya. Barangkali itu bahasan kita pada bagian ini, dan saya sangat berharap sekali masukan, tanggapan, komentar dan pertanyaan dari kawan-kawan untuk mendiskusikan bab ini dan kemudian menyempurnakan bahasan pada bagian keleratan emosi anak usia dini. Barangkali itu, terima kasih, mohon maaf ketika apa yang kami paparkan, apa yang saya sampaikan ada kekurangan, ada kesalahan, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.